atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berjumpa pada hari ini dalam kegiatan workshop dengan tema Mengenal Varietas Unggul dan Tata Cara Pemesanan Benih PPKS Medan. Perkenalkan, saya Anissa Diah Puspitasari dari Gamal Institute, yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemandu jalannya workshop. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemilihan varietas unggul merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan keberhasilan budidaya kelapa sawit. Melalui webinar ini, peserta akan memperoleh wawasan penting mengenai karakteristik benih sawit unggul, serta memahami prosedur pemesanan benih resmi agar mendapat benih berkualitas dan bersertifikat. Nah, ada juga poin-poin webinar pada hari ini ya, Bapak Ibu. Pertama, pengenalan varietas unggul benih kelapa sawit PPKS Medan. Kedua, keunggulan dan karakteristik varietas unggul untuk peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga, tata cara pemesanan benih sawit resmi dan prosedur administrasi. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib pelaksanaan workshop ya. Seluruh peserta dapat diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Kedua, sesi diskusi dan tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan materi. Diharapkan nanti peserta setelah dibuka sesi diskusi tanya jawab untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur raise hand atau mengaktifkan audio atau juga menuliskan pada kolom chat Zoom ya langsung. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi utama workshop. Apakah sudah siap Bapak Wan Rizky? Sudah, Mbak Nisa. Baik, kepada yang kami hormati Bapak Wan Rizky Fauzi MSC, Manajer Pemasaran dan Logistik, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi. ya, gimana? Sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak kalau di saya? Jelas. Oke. Ya. Baik, Pak. Sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu. Saya Wan Rizky Fauji, Manajer Pemasaran Khusus Bahan Tanaman Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Asal saya dari Medan, Pak. Di sini banyak kayaknya orang Medan ini ya, Pak. Baik, Alhamdulillah terima kasih kepada Bu Anissa, Gamal Institute telah memfasilitasi kami untuk bisa memberikan edukasi, sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian di sini terkait bahan tanaman dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Eh, Mbak Anissa, ini saya yang share screen ya, berarti ya. Ya, silakan Pak. Oh, dari operator Pak, ini sudah share screen. Atau saya aja nggak apa-apa? Bisa? Oh, boleh. Dari operator ya? Oke, nggak apa-apa. Dari operator nggak apa-apa. Oke Pak. Sudah ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini nggak bosan-bosan kita mengingatkan untuk awali semua usaha kita yang baik dengan benih yang baik. Kita ketahui bersama, untuk tanaman kelapa sawit ini masa tanamnya itu cukup panjang, 25 tahun. Jadi apa yang kita tanam saat ini akan berdampak sampai dengan 25 tahun ke depan. Jadi kita harus memulai usaha ini dengan serius yang tentunya diawali dengan benih yang baik. Next. Oke, ini saya yang share. Nah, ini Bapak Ibu, luas kelapa sawit di Indonesia itu
luasnya cukup luas, itu ada 16.800.000 hektar, di mana yang paling luas itu ada di Provinsi Riau. Rank satunya itu di Riau dengan luasan 3,4 juta hektar. Yang disusul kemudian oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 2 juta hektar. Dan di sini Bapak Ibu lihat di Maluku pun ada luasan sawit nggak banyak, ada 13,7 hektar dan ada juga sampai wilayah Jawa Barat. Jadi tanaman sawit ini cukup bagus dan sesuai untuk hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi potensi pengembangan sawit ke depannya, apalagi juga banyak lahan-lahan kritis kita yang belum termanfaatkan dengan baik, jadi peluang ke depannya kelapa sawit nanti akan eh, bisa lebih luas lagi didukung oleh intensifikasi, saya kira untuk produktivitas CPO Indonesia akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Nah, ini sejarah ya Bapak Ibu. Eh, Kelapa sawit pertama kali datang di Indonesia itu berasal dari 2 bibit yang didatangkan oleh D.T. Pierce dari Bordon pada tahun 1848. Jadi ditanam di kebun raya Bogor itu sebanyak 4 bibit di tahun 1948. Dari Enggak usah. sumber 4 benih inilah dikembangkan kelapa sawit di Indonesia sampai dengan saat ini berkontribusi terhadap perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Nah, ini adalah asal introduksi kelapa sawit kita. Kalau bisa dikatakan inilah material-material genetik yang kami miliki. Yang ada di PPKS, ada dari Ivory Coast, Pantai Gading, Nigeria, Kamerun, Zaire, Mauritius, Angola, dan Kongo. Jadi dari material-material inilah PPKS meramu genetik dari bahan tanaman kita sampai akhirnya rilis dan bisa kita pasarkan di Indonesia. Jadi kalau ibarat koki nih, ini ibarat bahan-bahannya, bumbu-bumbunya yang kami buat sampai dirakit menjadi bahan tanaman yang super dan cukup baik dan diterima, bahkan yang paling diterima di Indonesia. Nah, sedikit kita flashback dan bagaimana benih unggul kelapa sawit itu dihasilkan, yaitu tentunya dari antara Dura dan Psipera. Jadi D dikali P menghasilkan D kali P atau kita sebut sebagai tenera. Jadi duranya itu dari dura yang unggul, tentunya bukan dura sembarang dura, bukan dura liar, tapi dura yang memang unggul dari program pemuliaan. Psiperanya juga dari program pemuliaan dan yang unggul juga dari kedua persilangan inilah kita hasilkan D kali P atau tenera yang kita pasarkan atau kita rilis di Indonesia. Jadi kalau ada dura, sembarang dura disilangkan dengan sembarangan juga hasilnya juga memang benar DKLP juga, tapi tentunya itu tidak unggul. Baik, untuk program pemulihan di kita, tentunya sebelum menghasilkan kecambah kelapa sawit, sebelum rilis varietas itu terlebih dahulu kita melakukan riset yang kita sebut dalam program pemuliaan itu memakan waktu 12 sampai 15 tahun lebih untuk bisa menghasilkan satu varietas. Jadi sangat panjang waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa merilis suatu varietas. Jadi butuh waktu 12 sampai 15 tahun. Kita silangkan dia dari bibitan, kemudian kita besarkan dan kemudian kita amati. Itu pun kalau ketemu yang unggul kita bisa rilis, tapi kalau tidak ketemu kita ulang lagi prosesnya 12 sampai 15 tahun. Nah, setelah kita temukan varietas yang unggul tersebut, kita lakukan yang namanya penetapan pohon induk. Kita daftarkan ke Dijenbun, kemudian kita tetapkan pohon induknya. Nah, setelah pohon induk itu dibuka, ya kita lakukan proses persilangan, kita sungkup bunga betinanya, kemudian kita lakukan penyerbukan. Nah, dari proses penyerbukan sampai menjadi tandan benih itu memakan waktu kurang lebih 5 bulan. Nah, setelah jadi tandan
benih itu kita akan lakukan pengupasan sampai menjadi benih seperti ini. Nah, setelah jadi benih ini kita proses lagi, itu yang kita sebut dengan proses pemataan dormansi kurang lebih 2 bulan. Kemudian setelah 2 bulan itu kita masuk ke dalam proses perkecambahan, yaitu kurang lebih 14 sampai 21 hari dia Ya, mulai berkecambah. Bu Sari. Kemudian dari perkecambahan itu jadi benih kita kita tanam 3 bulan jadi benih PN. Kemudian umur 6 bulan baru bisa disertifikasi sampai layak tanam itu 9 sampai 12 bulan. Jadi untuk mendapatkan kecambah itu kalau kita runut dari proses penyerbukan itu memakan waktu kurang lebih 3 bulan, 9 bulan, maaf, 9 bulan kalau itu dari penyerbukan. Jadi memang dan simultan gitu. Dan semua proses ini diawasi oleh quality control. Jadi memang benar-benar teruji dan terverifikasi. Nah, ini kurang lebih ringkasan dari proses produksi dan sertifikasi benih unggul yang ada di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, benih unggul ini nilainya itu hanya 3 sampai 8% dari total biaya investasi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berinvestasi di kebun sawit, itu benih itu nilainya sangat-sangat kecil. Cuma 3 dan 8% dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mungkin pemupukan, perawatan, bahkan pemupukan sendiri mengambil porsi 60% dari biaya perkebunan ini. Jadi, tapi kesalahan kita di pembibitan ini, di benih unggul ini itu bisa berdampak panjang sampai dengan 25 tahun ke depan. Jadi kalau kita sampai salah menanam bibit unggul itu dampaknya panjang. Walaupun biayanya itu sangat kecil, hanya 3 sampai 8%. Artinya lebih mahal itu tanahnya tentunya lebih mahal, kemudian perawatannya lebih mahal, pemupukannya lebih mahal, dan biaya-biaya yang lainnya jauh lebih mahal. Biaya benih itu hanya 3,8. Jadi ini yang perlu kita informasikan kepada petani kita, jangan tanam benih yang sembarangan, jangan tanam benih yang ilegal, jangan tanam benih yang abal-abal. Kalau ke petani itu saya sering mengingatkan, Pak, dia selalu ngomong, Pak, kecambahnya mahal, Pak. PPKS sekarang harganya 8.500 per butir. Saya dapat dari luar itu hanya 2.000, hanya 3.000, bahkan jauh lah di bawah dari ini. Itu selalu saya edukasi, Bapak tanam benih unggul harganya 8.000, Bapak panen perdana saja itu sudah balik modal, Pak. Itu yang selalu saya ingatkan untuk kepada petani untuk menanam benih unggul. Nah, ini kita masuk ke varietas yang ada di PPKS. Kita ada 4 grup besar, yaitu ada Dampi, kemudian ada Afros ini ya, Simalungun, PPKS 540, Afros dan 540 NG. Kemudian ada grupnya yang Yangambi, itu ada yang Yangambi 239, 718. Kemudian ada grup dari PPKS Tangkat. Jadi keempat grup ini punya masing-masing karakteristiknya. Nah, kita mulai dari ini, Decalipis Sungai Pancur atau biasanya kita sebut dengan Dampi. Jadi ini termasuk varietas yang cukup banyak diminati, cuma di PPKS ini stoknya saat ini cukup terbatas. Isinya tidak begitu banyak, tapi sangat minatnya cukup sangat banyak karena ini kelebihannya adalah pertumbuhan meningginya yang sangat lambat. Itu di angka 40 cm per tahun. Jadi kelebihan dari Dampi ini adalah pertumbuhan meningginya lambat, sehingga masa panennya itu cukup panjang, Bapak Ibu. Itu bisa mencapai 30 sampai bahkan di beberapa perusahaan itu bisa di umur 35 tahun dia baru replanting karena keragaannya yang pendek sehingga memungkinkan masa panennya itu panjang. Dan ini sesuai juga untuk di wilayah gambut atau pasang surut dan rawa.
kita tahu bersama, kalau gambut itu kan tanaman kita itu tanahnya lembek itu kan sering doyong. Nah, dengan pertumbuhan meningginya yang lambat ini, jadi resiko doyong atau rebah di tanah gambut itu dapat dikurangi. Dan gambut ini dan dampi ini juga butuh air yang cukup banyak. Jadi kita rekomendasikan untuk gambut ini untuk dampi ini ditanam di areal yang datar. Nah, ini pelepahnya panjang dan buahnya cukup besar-besar. Jadi kita sarankan dampi ini ditanam di areal yang datar dengan kerapatan yang 130 pokok per hektar. Jadi ini yang harus kita antisipasi kalau kita menanam dampi. Pertama itu adalah area datar dan kerapatannya juga jangan terlalu rapat, 130 pokok per hektar itu yang kita sarankan untuk varietas dampi. Kemudian kita ada varietas langkat. Ini dikenal dengan pelepah pendek kalau orang bilang. Nah, jadi karena pelepahnya pendek, ini DP langkat ini sangat cocok untuk wilayah yang berbukit dan bergelombang. Jadi kelebihan dari langkat ini pelepahnya adalah yang paling pendek dibandingkan dengan varietas yang lain. Nah, untuk kerapatannya bisa di kerapatan maksimum dia 143 pokok per hektar. Sementara untuk yang potensi produksi, rendemen, OER, CPO, dan lain-lainnya ini cukup baik lah, sudah memenuhi standar. Kemudian PPKS 540 ini ciri khasnya adalah mesokapnya yang tebal, Bapak Ibu. Jadi dia punya mesokap yang cukup tebal sehingga rendemennya itu bisa di angka 9,6 ton per hektar per tahun untuk CPO-nya. Potensi TBS-nya juga cukup tinggi, 35 ton per hektar per tahun. Dan ini kelebihannya adalah quick starter. Jadi di produksi awalnya dia langsung, kalau bisa dibilang langsung ngegas lah, langsung tinggi dia produksi di awalnya. Jadi kebun kita itu cepat balik modal kalau kita tanam PPKS 540. Dan ini juga daya adaptasinya luas untuk di wilayah datar dan bergelombang dia cukup perform, dan juga karena ini tergolong pelepahnya tergolong sedang ya, tidak terlalu pendek juga, dia bisa ditanam dengan kerapatan yang maksimal 143 pokok per hektar. Jadi ini adalah salah satu varietas PPKS yang paling laris dan paling banyak diminati oleh para pekebun. Kalau perusahaan ini primadonanya nomor satu dibandingkan produsen lain. 540 ini untuk di swasta sangat sangat diminati. Ini performanya di lapangan, ya banyak yang mengatakan 540 kan banyak minyaknya. Kalau petani bilang, kami nggak butuh Pak yang banyak minyaknya, kami butuh bobotnya yang besar. Nah, di 540 itu keduanya Pak, punya bobot yang besar dan punya mesokap yang tebal juga. Jadi dia seiring. Mesokapnya tebal, tapi buahnya juga cukup besar dan berat. Kemudian ini ada DP Simalungun, ini masih satu keturunan dengan 540. Ini daya adaptasinya adalah yang paling luas dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ini Simalungun adalah varietas yang sudah cukup lama kita rilis dan ini sudah banyak ditanam hampir di seluruh wilayah Indonesia dan semuanya merespon tanaman yang cukup baik dan mampu berproduksi dengan tinggi. Jadi sangat luas dan bisa ditanam di seluruh wilayah, baik itu datar dan bergelombang. Dan ini Simalungun ini juga varietas yang kita waralabakan dengan produsen lain ya. Kita ada waralaba dengan Minamas, itu kita pakai Simalungun juga. Waralaba dengan Astra, itu varietasnya juga Simalungun. Waralaba dengan ASO Adulina, kita juga pakai Simalungun. Kemudian ada Palmainti Lestari, itu juga varietas Simalungun. Jadi memang varietas Simalungun inilah yang paling kalau bisa dikatakan paling best sellernya PPKS lah, karena sudah terbukti hampir di seluruh wilayah dia bisa beradaptasi dan berproduksi dengan baik. Ini performanya di lapangan.
Kemudian ini ada DP Afros, ini masih satu turunan dengan Simalungun. Sama karakternya itu quick starter, persentase mesokap yang tinggi dan daya adaptasinya luas. Nah, kelemahannya adalah saat ini stoknya tidak terlalu banyak di kita. Jadi, dan ini juga tergolong varietas lama. Jadi untuk saat ini stoknya juga terbatas, tapi masih ada beberapa perusahaan yang berminat dengan Afros ini. Next, kemudian ini yang Ambi. Kalau yang tadi itu karakternya adalah Dampi itu pendek, kemudian 540 itu terkenal dengan karakternya mesokapnya tebal. Nah, ini yang golongan yang Ambi ini yang terkenal dengan bobotnya yang besar-besar. Dan ini yang paling diminati oleh petani. Potensi TBS cukup tinggi, tandan cukup tinggi dan berat, CPU juga cukup bagus, 7,5 ton per hektar per tahun, sex ratio juga normal di angka 69,5% dengan pertumbuhan meninggi, kategorinya sedang. Jadi yang Ambi ini adalah varietas yang salah satu setelah Simalungun yang paling diminati oleh petani. Kenapa paling diminati? Karena tandannya besar-besar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen karakter pertumbuhan meninggi yang tidak terlalu tinggi, sedang, dan tandannya besar, itu pilihannya adalah yang Ambi. Ini performanya di lapangan. Nah, kemudian ada PPKS 239. Nah, ini masih satu keturunan dengan yang Ambi, dengan karakter tetap tandannya berat, besar, kemudian dia tinggi CPO dan PKO-nya. Jadi baik itu mesokapnya, walaupun dia lebih tipis, tapi Bapak lihat di sini lebih kuning. Ini rendemennya artinya lebih tinggi. Jadi dia punya rendemen yang tinggi dan dia juga punya minyak inti yang tinggi karena banyak yang ibaratnya double double tone dia teneranya. Jadi kalau pengen CPU-nya banyak, PKU-nya banyak, kita tanam 239. Nah, ini karakternya adalah pelepahnya termasuk panjang, produktivitasnya juga cukup tinggi. Namun kita tidak bisa nanam dengan kerapatan yang maksimal karena dia pelepahnya panjang, kerapatan yang kita sarankan ada 130 sampai 136 pokok per hektar. Ini performanya di lapangan. Kemudian ada 718, ini sama satu keturunan dengan yang Ambi. Kelebihannya adalah tandannya yang super besar. Jadi 718 ini dibandingkan yang Ambi dan 239 adalah varietas yang terkenal dengan big bunch, tandan besar. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tandan yang besar-besar itu 718 adalah pilihan yang tepat. Cuma saat ini produksinya untuk 718 tidak begitu banyak. Jadi harus request dulu, by request. Dan untuk swasta mungkin ini jadi kendala, tandan yang besar itu sehingga pemasakannya di pabrik tidak terlalu optimal. Tapi untuk masyarakat ini cukup cukup banyak dinikmati juga. Kemudian yang terbaru kita ada 540 NG. Jadi secara karakter 540 biasa dengan 540 NG itu memiliki karakter yang sama terkait keragaan dan produktivitasnya. Cuma kelebihan dari 540 NG ini adalah dia memiliki ketahanan moderat tahan terhadap Ganoderma. Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu untuk wilayah terutama di wilayah Sumatera Utara yang sudah endemik Ganoderma itu wajib hukumnya kita tanam varietas yang moderat tahan Ganoderma. Karena kita bukan lagi mengejar produksi itu, tapi juga mengejar populasinya gitu. Di mana populasi dari satuan hektar kita itu tetap bertahan sampai dengan 25 tahun. Nah, caranya adalah dengan menanam eh, kecamba atau bibit yang
toleran terhadap gangguan lingkungan. Dan PPKS itu saat ini masih punya satu, yaitu DP 540NG. Jadi ini khusus untuk wilayah-wilayah yang di wilayah Sumatera Utara, mungkin di Riau juga ada sebagian. Jadi kalau apalagi untuk wilayah-wilayah yang sudah replanting ya dengan risiko Ganoderma yang cukup tinggi, itu kita sarankan untuk menanam DP 540NG. Gitu. Kalau produktivitas, karakter yang lainnya sama dengan 540 biasa. Dan ini harganya lebih mahal ya Bapak Ibu. Kalau yang lainnya 8.500, yang ini 16.000 dia. 2 kali lipatnya harganya. Dan ini performa produktivitas kita. Ini ada PPKS 540 di Dongin Prabawa, di Papua Selatan. Jadi kenapa kita ambil contohnya di Papua? Karena Papua ini yang paling bagus kultur teknisnya di Dongin Prabawa ini. Di sini Bapak lihat TM1-nya dia bisa langsung 12,49 ton. Kemudian TM2, di TM2 artinya umur 5 tahun, produktivitasnya sudah mencapai 21,84 ton per hektar per tahun. Dan puncaknya itu di TM5, dia bisa mencapai 37,08 ton per tahun. Dan ini datanya ya masih belum kami update kembali. Tapi dari angka ini potensi produksinya ini jauh di atas, bahkan di atas potensinya. Yang tadi potensi yang kita sampaikan itu adalah 35 ton, ini berhasil mencapai 37, 36 ton di TM5 dan TM6. Jadi ini dari sisi produksi cukup cukup bagus, jumlah tandan bagus, produktivitasnya cukup tinggi. Kemudian di gambut dia juga cukup bagus untuk 540 Bapak Ibu. Ini di Asam Jawa, luasannya 597 hektar, jadi bukan bukan demplot, bukan demplotnya PPKS, ini adalah yang ditanam di perusahaan PT Asam Jawa. Ini produksi puncaknya itu di tanah gambut ya. Tanah gambut kita ketahui adalah tanah yang marginal harusnya, tapi dia masih bisa mencapai 30 ton sampai 31 ton per hektar. 32,5 juga didapat di TM7-nya. Jadi ini baik di mineral maupun di gambut 540 ini cukup perform ya Bapak Ibu. Kemudian ini dampi yang tadi saya bilang, ini umurnya Bapak Ibu 24, 25, 26 ini harusnya kalau tanaman yang varietas yang biasa ini harusnya sudah replanting, tapi di dampi ini di umur 24 sampai dengan umur 35 ini produktivitasnya masih cukup tinggi Bapak Ibu, masih di atas 20 ton. Nah, ini dia baru replanting di umur 36. Ini data terakhir di umur 35 tahun dia masih dapat 18,9 ton ini di Asam Jawa. Luasnya 351 hektar. Jadi bukan bukan depot, ini adalah total luasan dari DPT Asam Jawa. Jadi itu untuk keragaan Dampi. Dan ini PPKS 239 yang tadi saya katakan sama cukup bagus di TM 2-nya dia langsung 21,84. Oh ini tadi sudah ya. Yang ini yang Simalungun, yang tadi saya katakan Simalungun itu yang paling adaptif dibanding dengan yang lainnya. Itu dia TM1 udah dapat 13,13. Di TM2 dia langsung melesat di angka 20 ton dan paling tertinggi di sini Bu di tahun 2022 di TM5 produktivitasnya mencapai 39,36 ton. Jadi tentunya produktivitas ini bisa dicapai dengan kultur teknis yang baik juga karena ini di perusahaan dan ini di wilayah Papua yang cukup subur. Jadi ini potensinya dari bahan tanaman PPKS. Nah ini juga performa PPKS di PT Bia. PT Bia ini Tidak, PT aku cuma tuh ini bebet. Bioindi Agrindo sama ini di wilayah Papua. Mereka banyak menanam varietas PPKS dan ini
yang tertinggi ada 540 kita, Pak, itu mencapai 38,5 ton TBS per hektar di sini, di umur 7 dan 8 tahun. Kita bisa 35,5 ton. Jadi ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu, bahwasanya kalau bahan tanaman kita itu dikelola dengan baik, dipus dengan pupuk dan kultur teknis yang cukup, maka itu bisa di atas dari potensi produksi yang ada di brosur atau leaflet yang kami jabarkan. Ini cukup luar biasa sekali capaian dari produktivitas dari perusahaan ini. Dah, kemudian ini kiat memilihnya, walaupun tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu gunakan benih yang unggul, sesuaikan varietas dengan tujuan yang diinginkan, kemudian pastikan varietas yang kita pilih itu sesuai dengan kebutuhan lahan yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin CPO-nya tinggi, kita tanam 540. Kalau kita pengen CPO dan PKO-nya dua-duanya bagus, kita tanam 239. Kemudian yang pengen TBS-nya berat, tandannya berat-berat, itu kita tanam yang turunan yang ngambi. Yang tadi saya katakan ada yang ngambi, ada 239, ada 218. Kalau kita pengen pohonnya pendek, masa panennya panjang sampai umur 30-35 dengan perawatan yang bagus, kita bisa tanam dampi. Dan kalau kita ingin pelepah yang pendek, kita bisa tanam langkat. Tentunya ini untuk wilayah yang berbukit dan bergelombang. Nah, kemudian ini kalau berdasarkan kondisi lahan, nah kalau ada berbukit, kita tanam langkat. Untuk areal endemik Ganoderma, itu kita wajib tanam 540 NG. Kemudian gambut, kita bisa tanam dampi atau 540. Kemudian kalau areal datar, ini seluruh varietas kita bisa untuk di wilayah areal datar tadi. Nah, mengapa kita menggunakan benih PPKS? Nah, PPKS adalah produsen benih pertama di Indonesia dengan sejarahnya yang sudah cukup panjang. Kemudian memiliki 9 varietas unggul yang sesuai dengan karakteristik lahan. Kemudian hasil tinggi dari adaptasi luas dan sudah terbukti 2-3 siklus itu ditanam di Indonesia. Kemudian harga kompetitif 8.000, oh maaf Bapak Ibu, kita harganya sudah 8.500 per butir saat ini, per 1 Januari ada kenaikan. Kemudian proses pembelian cepat dan mudah, kemudian menjangkau pelosok Indonesia. Kita ada program pos sawit untuk wilayah-wilayah di luar Sumatera, dan kita ada Prowitra juga yang jalan dari Aceh sampai dengan Lampung. Kemudian kita ada layanan tunai jual dari para pakar berbagai bidang, kemudian ada potongan untuk petani. Jadi petani kita berikan diskon itu 10% dari harga resmi kita. Jadi kalau harga kita sekarang 8.500, petani harganya 7.650. Tapi diskon kita ini, mohon maaf, tidak kita berikan untuk penangkar ataupun untuk keperluan perusahaan. Lah duduk berselampu kalau tadilah aku Nah, singkat. ini 3 benefitnya. Ya, selain Bapak Ibu mendapatkan varietas unggul, kita juga ada line after sales. Kemudian kita juga mudah dalam akses dan administrasi. Syarat pembelian ya Bapak Ibu, untuk perusahaan itu cukup buat PO, kemudian ada SP2BKS yang diurus melalui sistem OSS. Ini untuk perusahaan. Untuk kelompok tani ataupun koperasi ya PO, kemudian ada SP2BKS juga. Nah, ini diurus di OS juga dengan cara daftar nama kelompok tani beserta luas lahan yang disahkan kepala desa. Ini syaratnya untuk keluar SP2BKS di sistem OSS untuk kelompok tani gitu. Kemudian untuk pribadi perorangan itu syaratnya cukup ada surat permohonan pembelian, KTP, tapi ini maksimal 1.000 butir. Satu KTP itu untuk 1.000. Kemudian fotokopi atau foto ya sertifikat tanah atau surat keterangan lahan pun bisa.
Dan pembelian KKS tadi disesuaikan dengan luas lahannya. Jadi untuk 1 hektar itu maksimal itu 200 butir kecambah kelapa sawit. Kemudian ada kartu keluarga, kemudian ada surat pernyataan bermaterai bahwasanya ini ditanam di areal kita sendiri sesuai dengan surat lahannya tadi. Jadi syarat semua ini Bapak Ibu adalah syarat yang dituangkan di Kementan. Jadi bukan bukan syarat yang dibuat oleh PPKS, tapi memang menjadi aturan dari Kementerian Pertanian. Kita wajib melengkapinya dengan dokumen ini. Kemudian untuk mitra penangkar, ya tadi selain perusahaan, selain kita pakai sendiri, kita juga ada mitra penangkar. Untuk penangkar tersebut membibitkannya kembali, dijual dalam bentuk bibit. Itu syaratnya ada beberapa ini, ya surat permohonan, kemudian ada akta pendirian atau perubahan yang masih berlaku, kemudian NPWP-nya, dan ini perizinan-perizinan ya terkait usaha tersebut, sampai ada surat NIB-nya, dan disertai dengan potensi pasarnya, izinnya juga harus ada. Nah, izin dari semua ini kelengkapannya adalah untuk pengurusan dari SP2 BKS. Nah, ini untuk mitra penangkar, lebih ribet untuk penangkar karena memang berkaitan dengan aturan tadi. Kita juga ada aplikasi untuk pembelian secara online itu di MySawit. Pak Ibu bisa install di Android ya. Nah, ini kita bisa dengan mudah membeli di sini. Nanti ada KTP, surat lainnya bisa diupload langsung dan nanti kita akan uh, kirimkan pembayarannya juga melalui virtual account yang nanti diterbitkan di MySawit. Jadi lebih mudah Bapak Ibu kita beli di MySawit. Kemudian ini hotline kecambah kita. Ini adalah nomor hotline kita yang resmi untuk pemesanan. Kita ada di 0811 6007 330. Kemudian nanti ada informasi jadwal ketika Bapak Ibu pesan, nanti nomor inilah yang akan menghubungi. Kemudian kalau ada butuh layanan kultur teknis untuk berdiskusi mengenai kultur teknis, itu bisa di nomor ini. Kemudian ada kecambah care, itu sama. Ini adalah nomor layanan kami, Pak, Bapak Ibu, yang bisa kita akses. Kita juga ada Prowitra, yaitu program sawit rakyat dengan tagline mendidik, melayani dan mendampingi. Kita ada dari Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumsel, sampai dengan Lampung. Kita ada tim yang bergerilya masuk langsung mengantar ke petani kelapa sawit kita. Dan ini khusus untuk layanan petani. Jadi kalau yang perusahaan atau yang penangkar kita tidak melayani untuk Prowitra. Ini karena ini memang khusus programnya untuk sawit rakyat. Kita antar langsung ke wilayahnya. Kemudian ini ada pos sawit. Pos sawit kita ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung. Jadi ini semua ini kami buat untuk mempermudah petani kelapa sawit di Indonesia untuk mendapatkan akses ke benih unggul PPKS. Dan ini di sini juga kami juga banyak layanan yang lain, layanan kunjungan purna jual, layanan teknis. Kita siap untuk membantu Bapak Ibu petani sawit yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Oke. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti sosial media kita. Kita ada Instagram, Kecambah Sawit PPKS. Kita ada Facebooknya juga. Ya, kalau ada kesempatan, silahkan di-follow. Kemudian kita ada TikTok juga, Bapak Ibu. Jadi, info-info atau ada promo atau ada edukasi terkait kelapa sawit, itu Bapak Ibu bisa akses melalui media sosial kita. Ya, monggo untuk di-follow Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, saya siap untuk melayani Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Anissa. Baik, terima kasih kembali Pak kami ucapkan kepada Bapak Wan Rizky Fauzi MSC, Manajer Pemasaran dan Logistik, atas pemaparan yang sangat komprehensif dan memperkaya pemahaman kita mengenai uh, benih untuk sawit ya Pak ya. Mungkin Ya, kita akan langsung ya Pak ya sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silahkan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau langsung dinyalakan mic-nya, atau mungkin mau lewat kolom chat juga silahkan. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya Pak ya, dari Bapak Saras Hadi Prastowo. Dari beberapa varietas yang ditampilkan dengan adaptasi yang luas, varietas mana yang toleran terhadap drought atau kemarau panjang? Terima kasih sebelumnya, begitu. Boleh langsung dijawab, Bapak? boleh, boleh. Baik, Pak Pras tadi ya, Pak Pras. Ya, betul, Pak Ya, Saras, ya. Pak Saras. Maaf, Ya. Pak. Baik, makasih pertanyaannya Pak Saras. Ah, Terkait tanaman yang punya daya adaptasi luas, kita memang yang kita declare punya daya adaptasi luas itu ada varietas Simalungun, Bapak Ibu. Jadi varietas Simalungun ini kenapa kita katakan yang daya adaptasinya luas? Karena dari beberapa testimoni atau data-data kita, dia yang paling banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu. Dan itu juga yang paling banyak diminati untuk di franchise kan. Contoh yang tadi saya katakan, ada produsen Palma Inti Lestari itu punya PPKS juga yang dia jual, PT PIL. Itu Simalungunnya PPKS gitu. Artinya kan permintaan eh, Simalungun itu cukup tinggi untuk wilayah tersebut. Kemudian Astra Agrostari juga menjual PPKS, Simalungun PPKS. Kemudian ada Aneka Sawit Lestari punyanya Minamas itu juga menjual eh, warlaba dari PPKS Simalungun kita. Jadi untuk yang paling adaptasi yang paling luas, saya bisa katakan adalah itu varietas Simalungun. Cuma tadi ada pertanyaan yang toleran terhadap kekeringan ya. Nah, untuk yang toleran terhadap kekeringan, pada saat ini tim kami masih dalam proses screening. Jadi kami belum bisa memberikan data varietas mana yang toleran terhadap kekeringan karena kami belum pernah declare salah satunya. Mungkin ada beberapa produsen kayak Sinarmas ya. Sinarmas mereka udah declare tuh ada varietas MTK, menyurat tahan kekeringan gitu. Tapi kalau kami belum ada rilis. Tapi kalaupun itu dirilis, itu adalah ekstrak dari macam-macam varietas kita tadi. Jadi dari Simalungun nih, dari persilangan Simalungun mana yang tahan terhadap kekeringan itu di screening lagi. Itu mirip dengan yang 540 NG tadi. Itu dari 540 tadi mana yang persilangan-persilangan mana nih yang terhadap kekeringan. Nah, itu proses itu masih terus berjalan di PPKS. Sudah proses sudah proses pengujian Bapak Ibu, tapi kita belum rilis untuk yang tahan kekeringannya. Namun yang namanya sawit rata-rata Bapak Ibu tahan kekeringan karena belum ada tuh sawit mati karena kekeringan itu belum ada info yang saya dengar. Yang ada kekeringan itu menyebabkan dia tidak tidak berbuah kan, buahnya sedikit, panennya tandanya kecil-kecil. Itu adalah respon umum dari tanaman yang kekeringan. Jadi kalau konsepnya tahan kering sebenarnya kalau kita melihat varietas kedelai ataupun jagung, varietas yang tahan kekeringan itu kan targetnya adalah bukan dia berproduksi tinggi. Pasti tanaman yang tahan kekeringan itu produksinya lebih rendah daripada tanaman yang pada umumnya seperti kedelai ataupun jagung itu yang tahan kering itu lebih rendah produksinya. Dan targetnya adalah supaya dia tidak mati. Nah, untuk sawit secara umum tahan terhadap kekeringan. Bahkan kebakaran pun dia tuh tahan. Tapi untuk kita rilis secara resmi yang toleran itu kita belum, masih dalam proses penelitian. Baik begitu Pak.
Ya, Baik, terima Baik, terima sekali kasih. lagi. kasih. Terima kasih atas Ya, penjelasannya. Pak Saras. Ya, salam Salam kenal sehat Pak Saras. semuanya. Ya, Hmm. Apakah cukup Pak Saras untuk jawabannya? ya untuk sementara cukup dulu lah. Oke, Terima kasih baik. ya. Baik, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Saras untuk pertanyaannya dan tadi sudah dijawab oleh Bapak Wan langsung ya dengan sangat jelas. Oh, ini ada juga pertanyaan. Oh, tapi Pak, sebelum ke pertanyaan, saya mau Ya, mungkin di sini ada yang apa ya bertanya, tapi bukan soal pertanyaan ini, tapi dia ada Pak Fahmi tanya, izin apakah boleh share kontak narasumbernya katanya. Tapi kan tadi di akhir sudah ada ini apa ya kontak-kontak sesuai daerahnya ya. Tapi di sini katanya bertanya kayak apakah berkenan Pak untuk share kontaknya Bapak Wan. boleh, nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa. Baik, Bisa, saya ketik di kolom komentar ya, baik nomor Pak. HP saya ya. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk tim marketing kami yang ada di berbagai wilayah tadi, ada yang di Pos Sawit, ada yang di Perwitra, nanti bisa ambil dari bahan tayang ya. Nah, Baik, Mbak Anissa nanti di-share baik di betul. Ya, nanti ya. Bapak Ibu nanti bisa langsung join ke grup dan nanti bisa langsung tanya di situ diskusi juga apabila mungkin nanti apa sesi diskusi di kesempatan hari ini terbatas gitu ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan di kolom chat dan juga raise hand ya Pak ya. Mungkin kita gantian dulu ya Pak ya ke raise hand ya. Tadi kan Baik. udah dari kolom chat. Boleh Bapak Ya. Saparudin silahkan untuk waktu dan tempat layarnya. Silakan, Pak. Bapak Saparudin silahkan boleh langsung di unmute saja ya Pak ya. Halo, izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, iya, Pak. Nah, dari semua bibit unggulan kita ini, saya sangat tertarik dengan PPKS ini. Tetapi menurut yang Bapak paparkan tadi, ini semua bibit unggulan dari PPKS ini, apakah di tanah pasir juga penghasilannya seperti itu atau tergantung pemupukan kita, Pak? Baik, Pak Sabarudin. Nah, untuk potensi produksi yang terbaik tadi yang saya sampaikan tadi itu bisa kita dapat kalau kultur teknis dan kondisi arealnya itu ideal, Bapak. Nah, kalau di areal berpasir, saya kira yang tadi mungkin Dampi, saya tidak sarankan karena Dampi itu butuh banyak air. Kita tahu untuk wilayah wilayah berpasir ini kondisi airnya yang agak susah gitu kan. Nah, untuk varietas yang lainnya itu bisa saja Pak di lahan yang berpasir. Cuma berpasirnya yang bagaimana? Kita harus benar-benar paham nih. Kalau pasir seperti di Kalimantan Tengah, pasir di bawahnya langsung lapisan spodik itu mungkin itu tidak eh, perlu input yang banyak Pak gitu untuk di lahan berpasir. Kalau dia mineral tapi berpasir, saya kira itu bisa semua. Cuma ya perlu pemupukan yang bagus, kemudian suplai bahan organik, gitu. Kita harus berikan juga tankos, kita berikan juga pupuk kandang, kemudian perawatan gulmanya juga jangan terlalu bersih, gitu. Artinya kita kita kelola gulma itu jangan agar nanti ketika kondisi kemarau dia tidak mengalami stres air, Bapak. Jadi kalau ada faktor pembatas yang tadi ya saya kira produktivitasnya tidak akan maksimal seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, saya sampaikan tadi yang di Papua itu perawatannya bagus, tanahnya bagus, perawatan apa juga bagus, pemupukannya. Nah, jadi kalau untuk areal yang berpasir ya tentunya tidak bisa seoptimal itu. Harus kita berikan support juga
pemupukan, bahan organik, dan juga perawatan yang tepat, Pak. Jadi lahan ini juga adalah salah satu faktor utama, Pak. Baik, Pak Saparudin. Bagaimana Bapak Saparudin? Apakah cukup Pak untuk jawabannya? Halo Lagi nyari Bapak sinyal kali ya. Saparudin. Iya. Loh. Iya. Halo Bapak, apakah mendengar? Tapi Ya. ya, dalam arti berarti pemupukannya itu tergantung kondisi tanah kita, Pak ya. Betul, Pak. Kita pemupukannya juga bergantung dari kondisi lahan kita. Jadi kita nggak bisa satu SOP gitu. Misalkan lahan yang mineral yang biasa, yang banyak clay-nya dengan yang banyak pasirnya itu juga berbeda, Pak. Misalkan yang kalau di lahan biasa, kita katakan mineral biasa, areal datar, kita cukup pemupukan itu 2 kali setahun gitu kan. Nah, untuk wilayah berpasir itu frekuensinya kita banyakkan, bukan frekuensinya yang kita lebihkan. Misalkan kalau di lahan yang biasa kita 2 kali setahun, di lahan yang berpasir sebaiknya aplikasinya 3 kali setahun dengan jumlah yang sama ya Pak. Misalkan pemupukannya sama-sama 4 kilo nih. Kalau di areal yang tanahnya tidak berpasir, itu kita bisa pemupukannya 2 kali setahun. Tapi untuk wilayah berpasir ya kita bagusnya kita cicil pemupukannya 3 kali. Mungkin 1,5 kilo, 1,5 kilo, 1 kilo gitu. Jadi makin kalau di areal yang berpasir itu kena pecunciannya tinggi, ya pemupukannya yang frekuensinya harus kita kita perbanyak. Juga jangan lupa pemberian bahan organik itu bisa dari tangkos. Kemudian untuk perawatan gulmanya, Pak, jangan yang clean weeding, jangan dibersihkan gulma itu botak gitu, jangan. Kita harus bisa kelola gulma itu tetap ada di kelapa sawit agar nanti ketika kondisi kemarau itu tanamannya tidak mengalami stres karena kekeringan gitu. Jadi eh, itu pertanyaan Bapak itu masuk di ranah kultur teknis yang ideal untuk kondisi wilayah yang berbeda-beda. Jadi Ya, terima kasih Pak. produktivitas Terima kasih Pak. maksimal kita itu harus saling mendukung, bukan hanya genetik tapi juga kultur teknisnya. Saya kira gitu, Pak Saparudin. Iya. Ya, siap Pak, siap Pak. Karena di daerah saya kultur tanahnya itu pasir gitu kan Pak. Wilayah mana, Pak? Wilayah Labuhan Batu Selatan Pak. Labuan Batu Selatan. Sumatera. Ya, tapi itu pasirnya masih oke lah. Nggak Iya, seperti pasirnya di, masih ya, masih bisa, gini. Pak. Dalam arti kayak gini, kita kan banyak orang sekarang beralih dari karet itu Pak, sudah di banyak tumbang di tanah pasir pun semua udah ditanami. Udah peralihan 100% lah dari petani karet menjadi petani sawit kayak gitu Pak. Ya, dan itu yang menjadi perhatian Pak Ganodermanya, Pak. Biasanya kalau udah area lem berpasir, sekelilingnya sudah banyak penyakit Ganoderma, itu biasanya langsung cepat tuh. Apalagi dari karet kan. Karet itu juga ada, sudah ada dia, cuma karena karet itu bukan inangnya, dia nggak menyerang karetnya. Tapi ketika kita ganti dengan sawit, dia langsung cocok tuh. Biasanya gitu. Jadi uh, harap berhati-hati dan sesuai SOP lah nanti. Oke, siap Pak, siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak Safarudin Rahab. Baik, terima kasih Bapak Saparudin untuk pertanyaannya. Saya izin lower hand. Oh, oke, sudah sama Bapaknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita beralih ke kolom chat ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Bapak Mustaqim. Ya, Salam Pak Rizky, saya punya lahan di APL 5 hektar di Kuala Simpang, Aceh. Untuk Prowitra bisa saya hubungi siapa? Karena saya sudah beli bibit yang jadi DXP yang ambil cukup mahal. Jadi pengen beli benih saja, katanya begitu. ada nanti di slide saya tadi ada itu Ya, untuk dengan itu Pak Rian.
dengan Pak Rian. Nanti slide saya dilihat tuh ada kontak personnya Pak. Ya, begitu ya Pak Mustaqim. Nanti mungkin Dengan ya. Bapak ya join grup, nanti bisa diinfokan di grup tersebut ya Pak, di grup WhatsApp. Baik, selanjutnya ada, oke sebentar, ada suara bocor, saya mute dulu ya Pak Saparudin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sozanolus Nazara. Mohon info Pak, narasumber mau tanya bagaimana kita mengenal bibit unggul dari kecambah sawit. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik dan cukup banyak menjadi perdebatan nih, bagaimana bedanya yang benih palsu dengan benih yang asli, gitu. Nah, kita di PPKS itu, di kecambahnya itu ada taggingnya atau ada tulisan PPKS dengan tulisan dot matrix, dan itu dari alat khusus dengan laser itu kita buat dengan laser. Nah, itu warnanya tidak akan pudar ketika kena air, dia makin cerah, dan itu tidak akan hilang selagi Bapak masih simpan bibit cambahnya. Itu tidak akan bisa hilang selagi masih jumpa Bapak benihnya, itu tidak akan bisa hilang. Itu adalah tanda dari PPKS yang menandakan itu adalah kecambah asli dari PPKS. Nah, itu caranya ketika dia uh, kering itu tidak terlalu kelihatan, tapi ketika kita basahi dengan air itu kelihatan tulisannya PPKS. Nah, dibanding memikirkan itu, Bapak, lebih baik kalau beli itu langsung ke PPKS. Langsung ke PPKS udah pasti nggak perlu bingung lagi. Ini yang asli atau yang palsu. Kalau Bapak belinya dari orang luar, dari kawan-kawan yang mengatakan ini beli asli, ini bilang yang dibilangnya asli, ya saya kira itu terlalu beresiko, Pak. Karena apapun semuanya bisa dipalsukan. Saya nggak tahu. Mungkin aja nanti ada yang memalsukan taggingnya PPKS itu sama persis dengan PPKS. Jadi untuk membedakan yang asli dan palsu, ya kalau Bapak Ibu di sini belinya langsung ke PPKS melalui Prowitra atau Posawit atau beli langsung ke kantor PPKS, itu udah pasti asli lah. Nggak perlu dibeda-bedakan lagi. Jadi itu kuncinya supaya tidak tertipu adalah beli langsung ke produsennya, itu udah pasti asli lah, gitu. Nah, ini bingungnya karena kadang dibeli sama kawan, beli dari agen-agen yang tidak jelas, yang tidak resmi, ya itu yang sangat berisiko. Kita nggak tahu itu dicampur, kita nggak tahu juga, apalagi kita orang awam ya yang belum pernah, yang belum tahu-tahu banget gitu, itu sangat berisiko. Jadi beli langsung lah tanpa perantara ke PPKS. Itu triknya supaya jangan tertipu, Bapak Ibu. Baik, Baik, selanjutnya. oke. Baik, untuk Pak Suzanova semoga sudah terjawab ya Pak ya. Tadi Pak Pawan sangat jelas ya menjawabnya. Jadi langsung tanpa perantara ya Pak ya. Tanpa perantara, jadi nggak usah dilihat-lihat Jangan lagi. percaya ini dari media lain gitu ya. Terus ini Pak ada dari Pak Syamsul Kolaka. Izin bertanya, pemesanan kecambah sawit untuk perorangan minimal berapa biji katanya Pak. Terus apakah harus pakai sertifikat semua? Lalu bagaimana jika hanya keterangan izin mengelola? Gitu Pak, ada Ya, 3 pertanyaan. bisa Pak, bisa Pak. Untuk perorangan itu satu KTP itu bisa 200, bisa 1000 butir maksimal. Dan untuk 1 hektar lahan itu bisa 200 butir. Jadi nggak mesti sertifikat, surat keterangan lahan dari kepala desa itu pun sudah cukup, Pak. Itu bisa. Untuk batas minimal kita nggak ada batas minimal ya, Pak. Minimal berapa biji kita nggak ada batas minimal. Jadi beli 50 butir pun, 100 butir pun kita bisa. Tapi kalau beli 1-2 butir kan nggak mungkin kan? Ya, berarti Itu iseng namanya. Beli 1-2 butir. karena baik, Ya nggak, tidak ada batas minimal, kami nggak ada batas minimalnya. Silahkan. baik tidak ada batas minimal, tapi tidak mungkin satu ya Pak ya, gitu. Nggak mungkin 1, 2 gitu, 10, nggak mungkin lah. Oke, tadi sudah terjawab ya, apakah harus pakai sertifikat?
Tadi cukup keterangan izin pun udah cukup ya Pak ya. Ya, Baik. Selanjutnya baik sama-sama Pak Syamsul. Selanjutnya Pak Mustaqim kembali ya. Tadi ini bertanya lagi Pak. Untuk daftar tunggu bibit berapa lama Pak? ini udah viral mungkin ya di kalangan kelapa sawitan di Indonesia ini. Eh Saat ini peminat kecambah sawit PPKS itu cukup banyak, sedang tinggi-tingginya didorong oleh harga yang bagus dan juga petani sawit kita yang sudah teredukasi makin pinter gitu. Jadi banyak yang nanam pesawat kecambah sawit unggul. Jadi sehingga pesanan yang masuk di kita itu cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi saat ini antriannya 5 sampai 6 bulan. Jadi jika ingin menanam kecambah kelapa sawit, coba itu dipikirkan timelinenya benar-benar matang karena untuk kecambahnya sendiri dari pembayaran ke kita itu butuh waktu 5 sampai 6 bulan. Jadi perencanaannya coba dimatangkan lagi jika ingin menanam kecambah atau ingin buka kebun. Nah, itu proses antrian di kecambah saja sudah 5-6 bulan saat ini di PPKS. Jadi kembali di perencanaan kita sendiri sih. Kan kita nggak mungkin juga buka kebun tiba-tiba kan. Pastinya ada perencanaan dong. Kita mau buka tahun depan, kita mau buka 2 tahun lagi gitu. Jadi kalau tiba-tiba ya itu yang membuat kita terlambat dalam kegiatannya. Untuk saat ini 5-6 bulan di PPKS. Oke, semoga terjawab ya Pak ya. Tadi berapa? Minimal 6 bulan ya Pak ya? Iyalah, 6 bulan lah. Paling lama 6 bulan. Oke. Saat ini ya Pak, kita nggak tahu pesanan yang sebenarnya berbeda-beda di berbagai wilayah ya. Kalau seperti di Parindu, Parindu kita juga ada cabang. Parindu itu Kalimantan Barat ya. Itu antriannya sudah 7-8 bulan di sana. Kemudian kita ada pos sawit yang di Samarinda. Itu sama juga udah 7 bulan, 8 bulan gitu. Jadi rata-rata kalau di Medan yaitu di angka 5-6 bulan. Prowitra juga seperti itu. Yang tim Prowitra juga 5 sampai 6 bulan. Bahkan kemarin 6 bulan baru berangkat pesanan bulan Agustus baru jalan gitu. Jadi mohon maaf dan harap dimaklumi eh, permintaan ini cukup tinggi saat ini sehingga kami pun agak kewalahan untuk menyediakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Itu Baik, Bu Anissa. baik Pak. Baik, Wan. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin akan pertanyaan dari yang resen dari DRH Nora, Ibu DRH Nora. Tapi sebelum itu saya mau izin menjelaskan kembali ya Bapak Ibu terkait kontak pemesanan ataupun pemesanan lah intinya gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wan di akhir presentasinya. Jadi nanti terkait kontak ataupun presentasinya nanti Bapak Ibu boleh bergabung di grup WhatsApp-nya yang sudah dikirim oleh operator. Nah, nanti juga sekaligus dapat sertifikat. Nah, nanti di situ di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu akan dapat terkait kontak untuk pemesanan ya, gitu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu untuk sesi diskusinya kepada eh, saya takut salah ya Bapak atau Ibu ini daerah Nora, silahkan untuk langsung bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Nora dari Muara Enim, Prabu Muli, Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya kebetulan penangkar bibit sawit. Yang jadi kendala kami selama ini adalah saat pemesanan kecambah dari PPKS itu butuh waktu yang sangat lama gitu. Nah, untuk kontrak yang pertama, apakah itu harus dibayar dulu 10% dari jumlah yang ingin kita kontrakkan atau bagaimana untuk yang terbaru? Mohon informasinya. Ya, baik. Bu Nora, memang kita untuk penangkar memang juga sangat banyak ya untuk yang ingin mendaftar jadi mitra kita di penangkaran bibit kelapa sawit ya untuk
Sebagai informasi untuk tahun 2026 ini sudah full sampai Desember untuk penyaluran kecambahnya untuk penangkar kita. Jadi kalaupun Ibu mau ikut atau mau bergabung di mitra kita, mungkin untuk di tahun 2027 kemungkinannya ada. Dan itu memang eh, nanti untuk lebih jelasnya ada di Bu Reni, Bu. Saya di manajer pemasaran ada manajer kemitraan juga yang khusus menangani mitra gitu. Tapi terkait DP itu saya sedikit tahu, itu memang di awal itu ada 10% dari nilai kontrak memang untuk pengurusan SPK. Jadi itu memang di SOP-nya di kami memang harus ada Bu untuk kita terbitkan SPK. Jadi kalau itu udah deal Ibu dapat slot, kita sebelum kita ber-SPK harus ada DP-nya dulu 10%. Itu untuk di konsep kemitraan tadi. Tapi kalau yang membeli langsung petani yang lain-lain itu harus cash semuanya. Nah, kalau untuk kemitraan kurang lebih itu Bu Nora. Oh iya, berarti kalau untuk petani itu cash bayar dulu, nanti barangnya nyusul gitu ya? Iya, kalau petani Oh, cash. Kalau untuk kemitraan ya kita memang ada DP. Karena pun kita kalau Ibu bayar cash pun karena jumlahnya kan besar pasti kalau penangkaran kan 10.000, 20.000. Jadi kita pun nggak bisa adakan langsung itu jambahnya. Jadi harus DP dulu, ber-SPK dulu, berkontrak dulu, nanti baru kita buat timeline penyalurannya. iya, soalnya kita kan coba Hmm. beberapa varietas ini, nggak hanya dari PPKS. Nah, Ya, yang pakai DP ini hanya yang di PPKS, makanya saya tanya apakah tahun ini ada perubahan cara kontrak SPK-nya atau bagaimana? iya, iya. Tahun ini tidak ada perubahan, Bu. Dan tahun ini juga udah full. Jadi kalau Ibu mau masih berminat untuk bermitra dengan kita, mungkin untuk di tahun depan, Bu, diurus dari jauh-jauh hari lebih bagus. Oke, mm-mm. Oke deh, makasih ya informasinya. Ya, sama-sama, Bu Nura. Yuk. Baik, terima kasih Ibu Nora atas pertanyaannya. Saya izin lower hand dulu ya Bu ya, apabila sudah cukup. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan ya Pak ya, karena nggak ada tanda tanyanya. Tapi beliau bilang gini Pak, dari Paraden Mas Tony, Kalimantan Barat, ada varietas khusus untuk lahan gambut Pak? Untuk gambut tadi saya sudah sampaikan juga di slide, kita ada Dampi yang paling cocok untuk areal gambut. Kenapa? Karena Dampi tadi pertumbuhan meningginya lambat. Kita tahu gambut itu tanahnya itu cukup lembek ya, jadi dia potensi untuk goyongnya itu sedikit dan Dampi juga perlu banyak air, jadi cocok Dampi itu ditanam di wilayah gambut. Tapi selain Dampi, varietas yang lainnya juga bagus seperti 540. Tadi juga dari angka produksi juga cukup baik ya. Tapi sebagai catatan, gambut ini adalah tanah tergolong tanah marginal. Jadi produktivitas di gambut ini tidak akan sama dengan produktivitas kita di lahan mineral. Gitu. Jadi potensi produksinya juga tidak akan maksimal seperti di tanah mineral yang saya sampaikan tadi. Jadi itu ada dua ya. Yang kita sarankan 540, kemudian Dampi. Gitu. Bukannya berarti yang lainnya tidak bisa, bisa. Yang Dampi pun bisa, tapi dari data itu yang paling bagus. Baik. Oke, terima kasih Bapak Wan untuk jawabannya. Tadi juga sudah sempat dijelaskan ya di saat pematerian. Selanjutnya dari sebentar ya Pak ya. Lumayan banyak juga nih scrollnya. Hmm, oke. Oh ini dari Bapak Pak Amin Pohan. Pohon. Mohon sharing pengalamannya Pak, jenis-jenis bibit dari PPKS tersebut, umur yang paling ideal pada saat di pembibitan, siap untuk dipindahkan dan tanam ke lapangan umur berapa ya Pak? Terima kasih. Ya, kita untuk standar, semuanya untuk semua varietas itu sama. Kira semua produsen itu sama, yaitu umur 12 bulan
atau 9 bulan setelah pindah tanam dari PN ke MN. Jadi kurang lebih 9 bulan di MN. Artinya umurnya dari tanam itu 12 bulan. Itu adalah kondisi bibit ideal untuk dipindah ke lapangan. Kemudian pertanyaannya, bisa nggak Pak kalau umur 9 bulan atau 6 bulan di PN pindah ke lapangan? Saya katakan bisa saja dan tidak ada masalah. Kalau arealnya itu pertama sudah bersih, kemudian tidak ada hama, itu bisa kita tanam bibit yang lebih muda, artinya umur 9 bulan. 3 bulan lebih muda itu nggak ada masalah. Tapi arealnya harus bersih. Bersih, tidak semak, dan itu tidak ada hama babi, landak, tikus, dan lain-lainnya. Itu cocok. Kemudian, bagaimana Pak untuk areal yang banyak serangan hama seperti babi, seperti landak? Kita tanam bibit yang lebih tua. Bisa bibit itu kita tuakan sampai dengan umur 18 bulan agar dia sudah kokoh, besar, kemudian sudah mulai ada duri-durinya. Itu bisa saja untuk kita mengantisipasi serangan hama. Tapi secara keseluruhan, yang ideal adalah di umur 12 bulan setelah tanam. Mungkin begitu Pak Amin Pohan. Baik, kita lanjut langsung ya Pak ya. Ini pertanyaan kembali dari Bapak Saparudin Harahap. Kurang jelas tadi Pak, mungkin jaringan bibit unggulan PPKS untuk tanah pasir Pak, apa jenis bibitnya Pak? Mohon penjelasannya. Tadi saya katakan sih sebenarnya selain varietas Dampi, yang lainnya semua cocok gitu. Tapi yang paling adaptasinya luas yang tadi saya katakan itu adalah Simalungun. Simalungun atau bisa kita varietas Langkat juga bisa karena dia pelepahnya pendek, jadi lebih lebih toleran terhadap kekeringan. Tapi dari pelepahnya walaupun kan belum belum rilis itu tahan kekeringan ya, tapi dari pelepahnya yang pendek logikanya lebih tahan terhadap kekeringan. Tapi ya itu dua tadi Pak, Simalungun atau tidak Langkat. Tapi kalau dari stok yang tersedia di PPKS, Bapak kalau pesan Langkat mungkin pesannya mungkin akan lebih lama gitu. Jadi Simalungun lah Pak, saya katakan yang cocok untuk di areal pasir. Tapi pasir di Labuan Batu ya masih masih oke lah. Itu bukan pasir yang di Kalimantan seperti yang ada di Kalimantan Tengah. Itu benar-benar pasir. Ya. Baik, Pak Saparudin. Semoga Itu menjawab ya Pak Pak ya. Saparudin. Ya, baik Pak. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Yulian Siram. Kalau untuk petani berapa minimal dan maksimal pemesanan? Sebenarnya yang tadi ya Pak ya? Ya, yang tadi kita tidak ada batas Hmm. minimal. Bapak Ibu mau pesan 50, 100 pun bisa kita layani Bapak Ibu. Ya, begitu ya. Untuk jawaban terkait minimal Maksimal, oh ataupun maksimalnya maksimal. ada. Oh ya, Ini tadi maksimal. maksimal. Maksimalnya satu KTP itu 1000 butir Oh, dengan baik. luasan lahan 5 hektar. Nggak boleh Tidak lebih ada dari 1000. Ya, tidak ada minimal, maksimal 1000 1000 per hmm, KTP ya Pak ya, per dengan KTP. luasnya 5 hektar gitu ya Pak ya. Ya, benar. Baik. Baik. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Yamin Aceh. Di sela-sela sawit bisa ditanam apa baiknya Pak? Terima kasih. Nah, ini tumpang sari ya. Tumpang sari sebenarnya untuk di kultur teknis yang ideal sebenarnya tidak tidak disarankan karena pasti akan menghambat tanaman terutama di TM1, di TM2-nya dia tidak akan bisa maksimal seperti yang saya jabarkan tadi. Kita tidak akan mendapatkan produksi yang maksimal kalau kita menggunakan sistem tumpang sari. Tapi masih masih bisa apabila kita tumpang sari ini kita juga panen hasilnya untuk selagi menunggu dia masa TBM. Tapi tetap untuk produksi awalnya tidak bisa maksimal karena pada prinsipnya sawit itu adalah tanaman monokultur. Tapi apabila kita berpendapat untuk pemanfaatan ruang tumbuh, jadi jarak tanam sawit itu kan 9 meter antar tanaman, antar gawangan, antar gawangan itu ada 7,8 meter yang bisa kita manfaatkan untuk tumpang sari. Nah,
Yang paling idealnya adalah dia tidak menjadi kompetisi bagi tanaman sawitnya, terutama dari sisi kanopi. Jangan kita tanam yang lebih tinggi, misalkan kita tanam tanaman sawitnya baru 1 tahun, kita tanam ubi gitu. Nah, itu secara apa bisa menjadi kompetisi cahaya matahari bagi eh, tanaman kelapa sawitnya sendiri gitu. Kemudian ada jagung itu juga bisa. Kemudian padi gogo itu juga bisa. Pada prinsipnya adalah pemanfaatan ruangnya. Jangan terlalu rapat. Minimal eh, piringan sawit kita itu 1 sampai 1,5 meter ya minimal. Kalau awal-awal tanam jaraknya 1 sampai 1,5 meter lah dari batang sawit kita. Dan pemupukannya ya tentunya sawitnya dipupuk, tanaman palawija atau tanaman selanya juga dipupuk. Jangan karena ada tanaman palawija, sawitnya malah yang tidak dipupuk. Jadi dalam prinsip pemanfaatan ruang itu boleh-boleh saja, tapi ini saya sampaikan produktivitas awal kita itu tidak akan sebaik jika kita menggunakan sistem monokultur. Gitu. Prinsipnya bisa, semua tanaman bisa. Yang tentunya palawija ya, yang buman pendek ya, jangan ditanam tanaman yang keras gitu. Jangan ditanam karet, jangan karet, jangan tanaman kayu-kayuan. Tentunya tanaman palawija masih cocok. Baik, begitu ya atas pertanyaan Ya, dari Bapak Yamin dari Aceh ya Pak. Tanaman palawija ya Pak ya rekomendasinya. boleh. Yang paling enak kan jagung. Jagung, Paling oke. gampang jagung, padi gugu juga gampang. Kalau kedelai ya sebenarnya bagus, kedelai kan dia bisa menambat N atau apa, tapi kedelai kan repot, Hmm. lebih repot Hmm. perawatannya. Oke. Semangka juga ada, pernah lihat saya lihat semangka itu bisa. Hmm. Terong juga ada. Hmm. Prinsipnya adalah jarak dari tanaman selah itu ke sawitnya. Itu yang harus dijaga. Oke. Baik, terima kasih Bapak Wan atas jawaban dari pertanyaan peserta dari Bapak Ibu. Tapi karena terkait waktu ya Bapak Ibu, mungkin eh, kita buka satu pertanyaan lagi apabila ada. Mungkin dari eh, fitur raise hand ya, barangkali yang mau bertanya langsung Bapak Ibu untuk bisa langsung ngobrol ya Pak dengan Pak Wan terkait benih sawit ini. Karena apabila tidak ada, mungkin sesi diskusi pada workshop hari ini akan kami akhiri. Baik, sepertinya sudah cukup ya Pak ya dari pertanyaannya. Ya, Iya baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Wan atas partisipasi aktif dan diskusi yang konstruktif ya. Sebelum menutup kegiatan workshop, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir atau absensi yang telah disediakan oleh operator ya di kolom chat Zoom. Lalu, yang kedua, informasi lanjutan terkait kegiatan dan jejaring akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya kontak atau mungkin ada banyak mungkin yang belum banyak pertanyaan yang belum kayaknya masih mungkin nanti tiba-tiba ya ada pertanyaannya setelah sesi Zoom boleh nanti di grup WhatsApp ya. Lalu yang ketiga, sertifikat dan dokumentasi workshop akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya kita akan melaksanakan dokumentasi bersama. Kami mengundang seluruh peserta yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya untuk melakukan foto bersama ya, Bapak Ibu. Karena di sini ada total 66, mungkin akan dilakukan sesi fotonya 2 kali gitu ya.
Nanti operator yang akan mendokumentasikan. Baik, apakah sudah siap ya Bapak Ibu? Baik, saya hitung hitungan ketiga ya untuk foto bersamanya. 1, 2, 3. Baik, di slide selanjutnya saya juga hitung di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sama Ibu Sekdes dulu kejar Pak. Ibu Sekdes dulu kejar. Baik, bagaimana eh, dari operator apakah sudah cukup untuk dokumentasinya? Baik, cukup. Baik, selanjutnya untuk sertifikat kepada Bapak Wan, begitu ya? Baik, Bapak Wan boleh. Oke, di sini. Sebentar, saya izin screenshot ya Pak ya dengan sertifikatnya dan Bapak Wannya. Pak Operator boleh tolong dipin Bapak Wannya supaya bentar ya Bapak Ibu. Hmm. Oh, mohon maaf saya di mute. Tadi saya sudah foto. Coba saya cek dulu. Oke, sudah ada. Oke, sudah cukup untuk sesi dokumentasi eh, pemberian sertifikat kepada Bapak Wan Rizky. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati. Demikian rangkaian workshop Gamal Institute dengan tema mengenal varietas unggul dan tata cara pemesanan benih PPKS Medan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wan Rizky Fauzi, MSC, Manajer Pemasaran dan Logistik, sebagai narasumber atas ilmu dan pemikiran strategis yang telah dibagikan. Terima kasih banyak ya Pak ya, sangat bermanfaat sekali materinya. Terima kasih Lalu, Mbak Nisa, Bapak Ibu ya, sekalian, terima kasih sama-sama. banyak. Ya, sama-sama Pak. Dan juga seluruh peserta workshop atas kehadiran dan kontribusi diskusinya. Baik, saya Anissa Diah Puspitasari selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa pada kegiatan Gamal Institute berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Waalaikumsalam. Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam. Salam. Makasih ya Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain Sip. kesempatan.